Asal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa namanya? Ambos, Ambas ya. Nama panggilannya siapa? biasa dipanggil Ajo. Oke, Aco. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Aco sudah datang ke sini, tentunya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian sebelum kita memulai proses konseling individu pada hari ini, saya mengajak Aco untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi bagaimana? Kesini naik apa tadi? Naik motor. Naik motor. Sebelumnya sudah sarapan? Sudah. Oke, jadi sedikit saya jelaskan tentang kegiatan kita pada hari ini. Jadi konseling individu ini bertujuan untuk membantu Aco untuk mencari dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian tujuan dari konseling individu ini untuk bagaimana kita mencari alternatif penyelesaian dari masalah Aco, dan tentunya saya akan membantu. Kemudian untuk proses penyelesaian masalah itu akan diselesaikan oleh Aco sendiri, tentunya secara mandiri seperti itu. Kemudian selama proses konseling silakan saja Aco kan datang ke sini secara sukarela, jadi silakan terbuka untuk bercerita, dan tentunya saya juga akan menjaga kerahasiaan dari informasi yang Aco berikan tersebut. Kemudian proses konseling yang kita laksanakan hari ini juga tentunya dilaksanakan dengan hal-hal yang normatif seperti itu. Kemudian sebelum kita lanjut pada proses konseling, saya akan memberikan kesepakatan waktu apakah Aco menyepakati kita akan melaksanakan layanan konseling individu ini selama 1 kali 45 menit. Sepakat? Sepakat. Oke. Jadi sebelumnya apakah sudah yakin ingin menceritakan masalahnya? Baik. Oke, terima kasih. Jadi silakan diceritakan apa yang menjadi permasalahan Aco. Jadi permasalahan saya juga yang pertama itu, masalah pertama, saya merasa motivasi belajar saya itu turun. Pas belajar turun, itu kenapa bisa sampai turun? Apa yang menyebabkan motivasi belajarnya Aco ini bisa sampai turun? Mungkin karena faktor kelelahan juga, Kak. Oh, lelah. Berarti karena kelelahan itu di dalam kampus kan Aco kuliah kan? Iya. Kuliah itu faktor kelelahannya di dalam kampus atau berasal dari luar? Itu dari dua faktor itu juga. Ada dua faktor. Kalau di luar dia karena kenapa? Biasa kan, karena biasa kan bukan cuma tugas yang diurus, Kak. Ya, Kalau di luar kan saya juga kerja kalau di luar, Kak. kerja. Iya, belum tugas-tugasnya. Berarti kurangnya motivasi belajarnya karena kelelahan yang diakibatkan oleh kerja dan juga mengurus tugas di kampus. Berarti hanya di kampus terjadi ini kurangnya motivasi ini. Pada saat bekerja kurang motivasi juga tidak? Pas belajar saya, Kak. Kalau pas belajar saja. Siapa saja yang terdampak dari kurangnya motivasi belajarnya Aco? Terdampak itu yang pertama saya sendiri, Kak. Terus teman-teman yang ada di sekitar saya. Kalau di dirinya Aco sendiri, bagaimana dampaknya? Dampaknya itu yang pas dalam kelas, Kak, saya kurang berpartisipasi dalam proses belajar. Saat orang diskusi, saya kurang aktif, Kak. Kemudian kalau di dalam kelompok bersama dengan teman, Kalau dengan teman-teman itu, Kak, kan biasa ada tugas kelompok. Pas terus pembagian materi, nah ini untuk kau yang dikasih materi untuk saya kerjakan. Jadi otomatis teman-teman sudah berharap sama saya untuk saya selesaikan itu. Tapi ujung-ujungnya biasa belum saya kerjakan, Kak. Jadi teman-teman juga sama saya. dampak. Berarti kurangnya motivasi belajar Aco ini yang pertama memberikan dampak kepada Aco sendiri, kemudian kepada teman-teman ketika diberikan saling mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, kemudian diberikan tugas dan mereka sudah berharap, tetapi Aco belum mengerjakan. Baik. Berarti kurangnya motivasi belajar ini bisa saya sebut berdampak ke manajemen waktu juga ya. Kemudian ada lagi yang disampaikan.
juga pas manajemen waktu saya merasa sulit untuk mengatur waktu saya. Karena kan kalau tugas-tugas di kampus juga banyak. Pas pulang dari kampus masih berpikir tugas, berpikir lagi kerja kak. Terus upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk menangani permasalahan yang ada? Misalnya dari kurangnya motivasi belajar tadi, upaya apa yang pernah Acol lakukan? Jadi upaya yang pernah saya coba lakukan kak, yang pertama itu saya membuat jadwal belajar kak. Jadwal belajar. Iya. Jadwal belajar. Kemudian Terus pas belajar itu saya fokus, tidak bermain HP. Pokoknya kalau saya belajar misalnya 30 menit, pokoknya 30 menit itu saya tidak pegang HP, betul-betul fokus saya belajar kak. berarti upaya yang sudah dilakukan tuh yang pertama membuat jadwal. Iya. Jadwal, kemudian mencoba untuk fokus ke belajar. Oke, baik. Kalau untuk motivasi belajar yang rendah ini sudah dilakukan kan seperti tadi, memang benar kita itu harus membuat jadwal seperti list tugas 1, 2, 3, tugas 1 kapan dikerjakan, tugas 2 kapan dikerjakan, dan tentunya kurang fokus dalam pembelajaran itu juga disebabkan oleh gadget, karena mungkin ada distract ketika sedang belajar, terdistract ke handphone. Saya apresiasi kepada Acol karena sudah mengupayakan hal-hal yang semacam itu untuk menangani permasalahan tersebut. Kemudian kalau untuk hal-hal yang lain yang berusaha upaya yang Acol lakukan untuk menangani permasalahan Acol ini, masih ada lagi? Ada kayak yang itu saya misalnya kalau ada tugas-tugas yang dikasih dari dosen, misalnya kalau saya tidak tahu, saya langsung panggil teman, misalnya kayak Haikal, berdiskusi sama-sama kak supaya ditahu bagaimana cara mengerjakan tugas ini. Berarti Membentuk kelompok belajar. diskusi. Iya. Diskusi. Ini siapa saja yang terlibat dalam diskusi tersebut? Biasa teman-teman yang bisa kita tuh, Teman-teman yang biasa baku bawah saja kak. Teman terdekat. Kemudian kalau menurut aku sendiri, bagaimana menurut Acol tentang permasalahan ini? Apakah ini salah atau bagaimana? Sebenarnya saya sadar juga kak, kalau permasalahan saya ini masalah saya, tapi orang lain ikut terdampak juga. Kemudian saya akan memberikan sedikit pengamatan tentang hal-hal yang sudah Acol lakukan tadi agar yang diupayakan untuk mengatasi masalah tersebut. Memang benar ketika kita itu kurang motivasi belajar, kita harus lebih giat untuk belajar. Misalnya dengan mengingat apa tujuan kita yang sebenarnya datang di kampus. Kita yang sebenarnya datang di kampus untuk menempuh jenjang pendidikan supaya karir kita berjalan baik untuk kedepannya. Yang pertama itu karir, ini untuk motivasi belajar. Kemudian bisa juga saya kaitkan dengan harapan orang tua. Tentunya harapan orang tua ini sangat mendorong kita dalam menempuh pendidikan tinggi, khususnya dalam belajar, dengan mengingat harapan dan tujuan kita yang akan kita yang sudah kita impikan, tentunya akan menambah motivasi kita dalam belajar. Kemudian untuk manajemen waktu sendiri, saya sarankan kepada Acol yang benar juga tadi sudah dibuatkan jadwal-jadwal untuk list tugasnya, list tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 diberikan deadline waktunya. Kemudian juga dengan fokus belajar, tidak terdistract oleh handphone yang menyebabkan Acol lebih fokus dalam belajar. Kemudian kesimpulan apa yang dapat Acol dapat dari hasil konsen pada pagi hari ini? Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil itu kak, dari saya kurangnya motivasi belajar ini, di sini saya harus memberikan dorongan kepada diri saya sendiri dengan mengingat tujuan awal saya, mengingat orang tua, bahwa orang tua berharap saya kuliah di sini baik-baik. Oke, baik. Jadi sekian proses konseling yang dapat kita laksanakan pada pagi hari ini.
Kalau dari saya, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk melakukan proses konseling? Waktunya Ya, waktunya bisa minggu depan Kak. minggu depan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Saya ucapkan terima kasih kepada Aco. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.